sebenarnya belajar itu secara pengertiannya, definisinya itu belajar itu adalah sampai ke perubahan tingkah laku. Jadi perubahan tingkah laku yang sistematis yang didapatkan melalui pengalaman. Kenalan dulu lah, Mut. Oke, kenalannya gimana? Kita mau pura-pura tukeran CV kayak waktu kemarin tugas PKL. Nah, ya nggak apa-apa, kenalan aja. Ya ceritanya kamu nih ngomongnya bukan ke aku deh, ke yang nonton gitu. Yang nonton, oke. Jadi kenalin semuanya, aku Mutiara Aisyah Mafira, biasa dipanggil Muti. Terus lulusan Fakultas Psikologi UI 2 tahun yang lalu di tahun 2018, dan sekarang lagi lanjut studi psikologi profesi di peminatan klinis anak di UI juga gitu. Terus kalau misalnya orang-orang tuh tahu aku itu emang kayak seneng ngobrol dan cukup pecicilan kali ya, suka kayak ikut kegiatan-kegiatan, terutama di kegiatan sosial dan komunitas gitu. Jadi untuk pengembangan komunitas sama pendidikan dan perkembangan anak kayak gitu. Itu sih kalau tentang Muti gitu. Terus apa lagi? Ini juga ya, Warday LPDP juga. Oh iya, betul. Iya, dan kebetulan kenalannya sama si pendiri Geopini nih, Cie. Mas Danang itu lewat LPDP sih di PK 168 tahun 2020 gitu. Jadi alhamdulillah lagi kuliah dibiayain sama negara ya Mas Danang ya. Jadinya tanggung jawabnya gede banget ya. Iya benar banget, ini amanah rakyat. Oke, Mut, ini sih tadi kan kita udah sempet ya bahas sedikit lah ya ya aku kan emang profesinya di riset dan kamu emang di pendidikan gitu, dan apa ya ceritanya emang itu tuh dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu. Nah aku tuh kalau dari sisi pengalamanku pribadi sih, kalau di riset itu kan emang semua diusahakan ya, si peneliti atau saintis itu kan emang harus inline dari awal sampai dia nanti mungkin pensiun, jadi dia harus ada kesinambungan di satu bidang keilmuan gitu. Nah kalau misalnya kita mungkin lebih perluas lagi gitu ya, itu kan kalau misalnya kita perluas dari usia sejak dini gitu kan. Muti kan kebetulan emang dulu di TK ya Mut ya? Iya betul banget. Nah, sebenarnya sama anak-anak TK, anak usia dini sih. Nah kalau di anak kecil gitu kan, anak kecil kan emang mungkin dia masih punya banyak minat ya, masih punya banyak hobi, mungkin masih punya banyak keinginan gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kita lihat gitu ya, aku mungkin spesifik ke satu bidang dulu deh, misalnya atlet gitu ya. Atlet itu kan bisa jadi hebat ketika dia tuh memang sudah dididik sejak kecil gitu kan. Nah tapi kalau misalnya tapi kan tidak semua bidang itu punya sistem sebagus itu gitu. Nah misalnya kita tuh ada di posisi misalnya Muti itu misalnya guru, atau mungkin nanti kita juga misalnya jadi orang tua gitu kan. Itu gimana sih misalnya kita tuh bisa mengarahkan misalnya anak-anak itu pada satu ya mungkin bakat atau passionnya atau mungkin keahliannya yang jadinya tuh bisa sesuai sama kepribadian dan ya bakatnya dia gitu, kalau menurut Muti gitu. Oke, jadi kalau misalnya tadi aku dari Mas Danang itu kayak kan ini bidang yang di dunia yang bisa digali itu sedemikian luas gitu ya. Gimana caranya biar seenggaknya bisa mengerucutkan arah nih biar nggak terlalu kebanyakan tapi juga nggak terlalu sempit gitu. Kalau misalnya tadi juga Mas Danang sempat nyebutin atlet gitu. Itu kan jadi kalau misalnya dari buat melanjutkan ke ibaratnya passion gitu untuk jadi pathway, kalau kata Mas Danang tadi riset satu jalan, terus itu kan ada 4 ya, kalau kita tahu ada bakat, ada minat, ada potensi, ada kemampuan. Nah ini nih mirip-mirip tapi nggak sama nih semuanya gitu kan, ada perbedaan-perbedaannya. Kalau kayak yang Mas Danang bilang tadi, atlet itu kebanyakan biasanya udah diawali sama bakat gitu. Jadi kalau bakat itu semacam keahlian yang diturunkan nih. Jadi kalau misalnya orang tuanya itu dulunya atlet gitu, itu biasanya anaknya tuh
punya sekitar 60% sampai 70% itu juga punya bakat yang sama gitu. Karena secara logikanya juga ada pembelajaran observasional gitu, observasi, dia ngelihat orang tuanya suka main badminton gitu, main bulu tangkis, terus akhirnya jadi punya keinginan juga untuk main bareng orang tuanya dan akhirnya jadi tertanam gitu kan, jadi atlet yang bisa ahli di bidang badminton gitu. Terus ada juga yang minat. Nah kalau minat ini orang udah sering nih ngomongin gitu, kalau minat itu sesuatu hal yang kita emang sukai dan ngerasa nyaman gitu untuk dikerjakan gitu. Biasanya kalau misalnya kadang orang suka bingung nih, sebenarnya minatnya kemana sih, kok sering kayak banyak banget pengen ikut ini gitu ya. Itu tuh biasanya kita bisa berangkat dari pengalaman kita sebelumnya sih, karena biasanya kalau misalnya kita list gitu, itu pasti ada mengarah yang kira-kira sama nih, munculnya tuh sama gitu. Kayak dulu sih kalau misalnya kayak awal aku tuh pas SMA terutama ya, kayak mau masuk jurusan IPA apa jurusan IPS gitu. Aku tuh udah mantep tuh untuk bilang kayak aku nggak akan masuk jurusan IPA, udah kayak maksudnya karena nggak berminat gitu dari dulu. Kalau misalnya ngelihat ini kok aku lebih cenderung suka yang memang pelajaran yang terkaitnya hafalan gitu dibandingkan yang logika matematika gitu. Jadi lebih senang kayak baca daripada suruh mikir ngitung gitu. Makanya udah mantep buat kayak IPS saja gitu, nggak mau IPA gitu. Itu kan jadi kalau misalnya kita telisik dari pengalaman kita sebelumnya. Terus kalau kita udah berangkat udah lebih gede lagi gitu ya, itu biasanya lihat dari pengalaman organisasi tuh. Walaupun kita ikut kepanitiaan atau organisasi yang banyak gitu, biasanya kadang ada inline-nya nih, ada maksudnya semacam kayak yang sama atau mirip-mirip gitu. Pas ngelihat dari misalnya ikut kepanitiaan ini, kok kebanyakan perannya di jadi LO ya, liaison officer atau humas atau apa, itu berarti kan kayak kelihatan bahwa kita tuh punya minat pada keterampilan untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu. Minatnya tuh buat lebih banyak interaksi sama orang lain kayak gitu. Itu minat kan. Terus ada juga yang namanya kemampuan. Nah kalau misalnya minat sama kemampuan itu mirip sih, berkaitan banget tadi. Makanya kalau misalnya cenderungnya humas, liaison officer, terus namanya beda-beda, apa misalnya kayak communication apa gitu kan, itu tapi sebenarnya intinya sama nih, job desk-nya gitu, pekerjaan yang dilakukan di organisasi atau kepanitiaan itu cenderung sama gitu. Itu yang nantinya biasanya berkembang jadi kemampuan yang kita punya gitu. Karena untuk menjadi seorang tadi ya, kalau contohnya tadi masih humas, berarti kan keterampilan yang paling menonjol itu kan keterampilan komunikasi dan coba berinteraksi sama orang lain. Atau kayak kalau misalnya cenderung banyak yang sekretaris, berarti lebih punya kemampuan dan keterampilan di administrasi dan kesekretariatan kayak gitu. Terus tapi ada juga yang namanya potensi. Nah potensi ini kemampuan yang sebenarnya kita miliki tapi kurang terasah atau memang belum dapat kesempatan untuk nunjukin kemampuan itu gitu. Jadi emang kan orang makanya bilang ya kayak you are more than what you think. Jadi sebenarnya lo tuh punya lebih banyak potensi dan kemampuan yang belum disadari, entah karena kita terlalu fokus sama satu hal atau juga karena memang belum ada kesempatan nih yang bisa kita explore, kita gali buat dapat kemampuan itu gitu sih kalau misalnya secara umum gitu, untuk menentukan arahnya kemana gitu. Tapi tadi kan ada bakat, ada minat, ada kemampuan, ada potensi ya. Kalau si anak itu sendiri mungkin dia tidak akan bisa menemukan itu kalau sistem di lingkungannya itu tidak mendukung ya. Nah tapi kalau dari sisi orang dewasa yang mendampingi anak itu gimana Mas? Biar membantu si anak tuh bisa menyatukan 4 komponen tadi itu jadi satu gitu. Oke, kalau misalnya buat anak gitu ya, kita orang dewasa yang tahu ke anaknya itu ada, kalau misalnya aku keingetan sama teorinya Vygotsky gitu. Vygotsky itu dia
bilang kalau misalnya ada yang namanya zone of proximal development. Jadi zona atau area tempat si anak ini bisa memaksimalkan kemampuan yang dia miliki. Dan di satunya lagi itu adalah kondisi saat ini anak gitu. Jadi di sini kondisi saat ini anak, di sini zone of proximal development-nya. Tuh. Anak kan ibaratnya kalau misalnya itu nggak bisa nih langsung tiba-tiba cuing gitu kan ya. Nggak bisa langsung ke ZPD-nya gitu. Nggak bisa langsung ke zona berkembangnya. Makanya orang dewasa perannya di sini nih, di tengah-tengah, yang namanya itu scaffolding. Jadi scaffolding itu kan kayak menjembatani adanya kondisi di diri anak yang saat ini dengan zone of proximal development-nya gitu, dengan zona perkembangan optimalnya. Nah, gitu. Ini orang dewasa perannya di sini scaffolding gitu. Terus kalau dan dari situ sebenarnya bisa lebih ke kayak kalau misalnya buat anak usia dini ya itu kayak beri exposure aja gitu, beri pemaparan sama semua hal gitu kayak makanya kalau misalnya kita kalau anak yang kecil-kecil tuh biasanya ada les apa ikut gitu, ada misalnya balet apa modeling atau apa atau semua dicoba paling enggak pernah ikut kegiatannya aja supaya dia ngeliat gitu kayak oh ada ini jadi dikasih pilihan yang luas dulu sampai nanti kita lihat juga kalau misalnya di keseharian ternyata dia lebih suka buat biasanya lewat permainan sih kalau yang paling gampang itu ternyata kayak dia tuh lebih suka buat main Lego. Tapi kalau misalnya buat yang kayak gambar atau kayak bikin sesuatu dari lilin atau apa itu dia nggak suka karena pengen cepat selesai. Tapi kalau Lego bisa fokus, bisa lama banget. Berarti kan dia arahnya lebih suka untuk kayak yang membangun gitu, mengembangkan ide dalam sebuah bentuk yang konkret kayak gitu sih. Berarti kalau kaitannya sama kepribadian gitu, itu ya mungkin ini kita sedikit perluas lagi ya. Ini juga kita ngomongin orang dewasa juga ya. Kalau misalnya, kalau misalnya apa belajar itu kan, kalau belajar itu kan nggak bisa ya kalau misalnya kita tuh dalam keadaan tidak tenang gitu kan. Buatku belajar itu emang harus bahagialah, harus menyukai apa yang kita pelajari biar kita tuh bisa ya achieve the best that we can achieve gitu ya. Benar. Gimana sih kalau misalnya kita bisa dengan kondisi setiap orang yang mungkin unik ya, setiap orang tuh kan punya kepribadiannya masing-masing, punya sifat dan karakter yang beda-beda gitu. Gimana sih cara menemukan cara belajar yang menyenangkan untuk setiap orang gitu supaya ya bisa menikmati belajar dan akhirnya bisa mendapatkan apa yang paling maksimal yang bisa dia dapat gitu. Oke. Terus kalau jadi tentang gimana caranya tahu karakter diri kamu dan cara belajar yang tepat nih gitu ya buat kamu gitu. Kalau sebenarnya kita nyambung dari yang tadi, emang kita tuh yang paling pertama harus kita pahami itu adalah pahamin diri kita sendiri ya, know yourself better. Jadi orang lain pun nggak akan bisa bantu kita kalau kita pun sebenarnya nggak paham sama diri kita sendiri, nggak kenalin dirinya sendiri. Makanya kalau misalnya ya, ini sebenarnya nih harusnya nih di sekolah-sekolah itu udah ada ya, mungkin kayak semacam bimbingan konseling itu diajak yang namanya ada Johari window gitu, 4 kotak jendela, ada open self, sisi diri yang terbuka, kita tahu tentang diri kita yang karakter diri kita dan orang lain pun tahu diri kita yang terbuka itu. Jadi kayak aku tahu nih aku contohnya Muti gitu, aku tahu aku orangnya bawel, senang ngobrol gitu, pecicilan, ramah gitu, dan orang lain juga melihat Muti sebagai orang yang kayak gitu. So itu open self. Terus ada juga yang namanya blind self gitu. Kalau blind self itu adalah yang kita tahu tentang kita, tapi kalau blind self itu orang lain tuh tahu tentang kita, tapi kita nggak tahu gitu. Jadi kadang kalau misalnya suruh
Ada yang misalnya kegiatan yang mengenali diri, makanya penting juga buat tahu feedback dari orang lain gitu kan. Makanya kalau kita ngerjain sesuatu atau apa itu penting dari feedback, karena apa yang kita lihat tentang diri kita ternyata bisa jadi nggak sama orang sama apa yang orang lain lihat terhadap kita gitu. Bahkan kita bisa nemuin kayak, oh ternyata gue orangnya kayak gitu ya gitu, nggak sadar loh selama ini gitu. Itu namanya blind self tuh. Terus ada juga hidden self. Nah hidden self itu sisi tersembunyi gitu, jadi kayak kita tahu tentang kita tapi orang lain nggak tahu atau nggak perlu tahu atau malah nggak boleh tahu gitu. Jadi pasti kita punya dong, ada kayak semacam rahasia gitu yang kayak cuma kita yang tahu gitu kan tentang diri kita tuh. Sama yang satu lagi itu aku susah juga sih mendefinisikan, ada yang namanya unknown self. Nah mungkin unknown self ini yang emang perlu, jadi kita nggak tahu, ada sisi dari diri kita yang kita nggak tahu dan orang lain juga nggak tahu gitu, jadi unknown, tidak diketahuin gitu. Nah ini nggak tahu ini sih Pak Johari tolong jelaskan gitu ya. Tapi lebih ke kayak mungkin ini kali ya, kalau kita tadi yang bahas potensi itu mungkin yang emang belum terdiscover aja, jadi mungkin nanti dari unknown self itu bisa berubah jadi ke open self atau blind self atau hidden self tadi gitu. Kalau yang tadi itu yang kenalin diri. Tadi yang blind self itu yang tadi blind self, mungkin kalau aku pernah dengar tuh ya, ini ngomongin atlet lagi. Jadi sehebat-hebatnya seorang atlet itu kan dia tetap butuh pelatih, walaupun mungkin pelatihnya tidak lebih hebat dari dia gitu ya. Tapi dia tuh pelatih itu diperlukan untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh si atlet itu sendiri gitu, karena ya kayak gitu ya Mut ya. Iya betul banget Mas Danang. Ini Mas Danang nih kayaknya ada semacam cita-cita tersembunyi menjadi atlet ya kayaknya. Contohnya agak nih. Hobi doang itu. Salah sasaran lagi sebenarnya nih ngambil riset. Gitu. Iya benar banget kayak gitu. Jadi emang kita butuh orang lain untuk menilai diri kita, dan itu juga bantu banget kita buat lebih makin kenal diri kita gitu kan. Tuh. Terus tadi juga ngomongin itu ya cara belajar ya. Nah kalau cara belajar tuh ini sih yang paling umum tuh orang pada taunya yang tipe-tipe gaya belajar itu kan ya. Gimana tuh? Pernah tahu nggak sih yang visual, auditory, kinestetik? Oh iya. Iya. Nah tapi itu sebenarnya fun fact adalah itu ada penelitian terbaru sebenarnya itu katanya dikatakan nggak scientific nih Mas. Katanya masih banyak maksudnya karena kalau sebenarnya sih kalau aku melihatnya itu dia bilang sih jadi sudut pandangnya terlalu mengkotak-kotakan kayak kaku, jadi kayak ngerasa kalau misalnya yang visual juga ya udah visual aja gitu, padahal dia bisa aja bisa untuk auditory di topik atau subjek yang lain gitu, di pelajaran yang lain, tapi mungkin untuk yang kecenderungannya lebih visual. Tapi menurut aku sisi bagusnya adalah setengahnya kita tahu nih kayak apa namanya cara belajar yang lebih cenderung kita suka dibanding yang lain gitu. Jadi aku masih tetap akan pakai sih kayak belajar itu gitu. Kalau yang Mas Danang tahu itu apa tuh? Gimana tuh kalau kayak belajar yang itu? Yang gimana? Yang itu visual, auditory, kinestetik tadi tuh. Yang kinestetik gimana ya? Kalau yang visual kan dia lebih banyak butuh untuk melihat kan, misalnya. Kalau misalnya guru menjelaskan tuh dia misalnya harus dituliskan atau digambar di papan tulis gitu nggak sih? Nah, kalau auditory tadi lebih banyak listen ya. Kalau yang kinestetik tadi gimana? Lupa aku. Kalau kinestetik bergerak gitu, kayak dia harus melakukan sesuatu gitu biar lebih paham tentang materi yang lagi dipelajarin itu. Berarti ini ya? Berarti nggak biasanya satu orang tuh tidak mesti hanya punya satu sifat itu ya, satu karakter itu ya, kalau menurutnya Muti ya. Iya benar banget. Jadi bisa itu sih kalau penelitian yang membantah itu ya, maksudnya kayak ini tuh mitos, ini tuh nggak saintifik gitu, nggak pendekatan ilmiah, itu dia lebih ngelihatnya kayak terlalu mengkotak-kotakan gitu. Padahal kan
punya maksudnya kita tuh manusia se-fleksibel itu gitu. Manusia tuh kompleks banget, bisa berubah, bisa menyesuaikan tergantung kondisi dan situasinya. Tuh. Terus sama Pak, paling kalau itu tadi benar tuh yang udah dijelasin sama Mas Danang ya, dan udah pada tahu tuh kebanyakan. Terus kalau Mas Danang ngelihatnya, Mas Danang sendiri tipenya apa? Aku kombinasi visual sama apa nih, audio ya? Kalau denger itu apa? Auditori ya. Auditori. Ya, nggak bisa cuma salah satu. Butuh lihat, ya butuh dengerin juga. Kadang kita bisa memahami itu dengan membaca, kadang kita bisa lebih paham tuh kalau misalnya kita lihat video gitu kan, atau dijelasin sama orang lain tuh kan. Setiap kondisi beda-beda ya. Ya sih ya, setuju aku. Benar-benar banget. Terus kalau misalnya kayak aku juga suka ini sih, kayak mungkin nujumnya gitu. Maksudnya kalau misalnya masih bingung gitu, kira-kira aku lebih senangnya apa ya gitu. Kalau visual tuh rata-rata orang yang visual tuh tulisannya tuh bagus gitu. Karena kan dia nggak suka kan kalau ngelihat sesuatu yang dia kayak berantakan, gak rapi, itu dia nggak konsentrasi gitu. Terus kadang punya banyak pulpen warna-warni, itu stabilo gitu ya, karena buat nyoret-nyoret, buat kayak membantu dia biar seneng gitu melihat tampilan apa yang dia pelajarin. Terus kalau auditori kayak cenderung biasanya kadang kalau pas masih kuliah gitu ngerekam gitu ya, bawa alat perekam, atau kalau misalnya di Zoom kayak gini dia akan nge-record sendiri gitu kan, kayak buat nanti didengerin lagi, buat cara dia mengulang dan menghafal kembalinya pakai rekaman gitu. Dan biasanya nih anak-anak dengan auditori tuh suka kelihatan nggak fokus gitu. Kalau misalnya kalau anak visual tuh pasti dia harus pay attention gitu, kayak perhatiannya tuh akan fokus karena dia apa yang dia lihat itu apa yang akan dia cepat serap gitu. Kalau anak auditori kan dia dengar ya, selama dia masih mendapatkan stimulus berupa kayak suara dosennya atau suara gurunya, dia tuh bisa aja kelihatan nggak kemana-mana gitu, tapi sebenarnya dia menangkap juga tuh. Terus kalau kayak anak kinestetik nih, biasanya kalau kayak di kelas itu dia tuh kayak suka ngetok-ngetokin pensil nih, cepak atau kayak kakinya bergerak-gerak gitu, ngayun-ngayun, itu kebanyakan anak kinestetik gitu. Terus dia juga paling apa namanya seneng juga kayak yang kegiatan yang kayak mobile class gitu loh, yang pindah kemana gitu. Itu anak-anak kinestetik suka yang kayak gitu. Kenapa Mas Danang? Yang kinestetik nih aku jadi penasaran. Kalau mungkin yang tadi yang kalau anak kinestetik kan cenderung tidak bisa diem ya. Iya, sebenarnya gitu ya. Mungkin kalau di sistem zaman dulu mungkin dia kayak dianggap anak yang ya bisa dibilang mungkin bandel gitu kali ya. Nah kalau sekarang tuh udah cukup terfasilitasi belum sih untuk anak-anak yang kinestetik itu gitu? Kalau menurut aku sih sekarang tuh terutama kalau misalnya kayak di sekolah-sekolah yang lebih kecil ya, TK, SD gitu, itu apa namanya udah mulai banyak terfasilitasi dengan adanya media-media pembelajaran yang emang aktif bergerak gitu ya. Jadi kayak ada bisa sambil kayak lompat, lari. Jadi kalau misalnya masangin huruf atau angka pun juga sambil bergerak, nempel gitu. Itu menurut aku sih cukup memfasilitasi sih untuk anak-anak yang tipe gaya belajarnya cenderung kinestetik gitu. Terus kalau di perkuliahan sih, kalau di perkuliahan kan sifatnya juga lebih fleksibel ya. Jadi kayak ya selama nangkep gitu, lo mau pindah-pindah tempat duduk atau apa juga kayak nggak masalah gitu. Jadi mungkin udah sekarang sih udah lumayan banyak berkembang dan banyak media dan banyak metode yang bisa memfasilitasi anak-anak dengan kebutuhan itu. Ya, nih sekarang kaitannya dengan belajar yang tidak membosankan gitu kan, dengan berbagai macam sifat tadi. Sebenarnya setiap anak itu dia kan mesti tahu sendiri lah
gimana sih supaya belajar itu bisa menyenangkan dan tidak membosankan gitu kan. Jadi kalau misalnya aku bilang sih, setiap anak itu sendiri memang harus kreatif gitu. Bahkan sampai dewasa pun ketika ya sampai kita misalnya S2 nanti mungkin S3, dia emang harus tahu sendiri gimana sih cara belajar yang paling pas buat dia gitu kan. Benar banget sih. Nah kalau misalnya untuk merangsang itu gimana, maksudnya gimana sih biar si anak itu bisa kreatif sesuai dengan caranya dia gitu, dengan berbagai macam sifat belajar tadi. Oke, dengan tipe belajar ya. Kalau apa namanya, jujur sih kalau misalnya boleh cerita ya, aku agak-agak merasa kesulitan sih dengan pembelajaran pandemi ini ya, pas S2 ini ya. Karena kayak aku tuh jadi cepet ngantuk gitu loh, kayak bosan. Sedangkan kalau pas di kelas kan kayak terkondisikan untuk belajar gitu. Jadi kalau buat kayak penyesuaian dengan kondisi belajar gitu, lebih ke kayak harus memenuhi kebutuhan sih. Jadi kan kalau misalnya di teorinya Maslow itu hierarki kebutuhan, itu kan ada kebutuhan fisiologis, terus kebutuhan rasa aman gitu, terus kayak naik lagi itu ada kebutuhan cinta dan kepemilikan, terus ada juga yang esteem, sama yang terakhir itu self actualization gitu kan, aktualisasi diri. Jadi pastiin juga kalau misalnya pas kita lagi belajar itu kondisinya udah memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang di bawah tuh. Jadi kayak secara fisiologis usahain pas lagi coba belajar gitu ya. Ini belajar dalam artian belajar beneran ya, maksudnya kayak belajar di kuliahan atau di ini gitu. Karena kan soalnya belajar tuh kan jenisnya ada banyak banget. Tuh, itu adalah di kebutuhan fisiologisnya pastiin dulu nih kita nggak lapar dan nggak lagi dalam keadaan ngantuk gitu ya, tidur cukup. Jadi kalau kebutuhan fisiologis kita udah tercukupi kan kita juga udah lebih siap nih menghadapi belajar. Terus kayak rasa amannya udah terpenuhi, ibaratnya kita nggak lagi dalam keadaan perang, nggak lagi dalam keadaan bencana gitu, atau kayak secara ininya tuh kebutuhan untuk rasa amannya ini dihadirkan dari dosen, dari guru gitu, untuk kayak menciptakan ini sekolah dan perkuliahan ini merupakan ruang aman untuk berdiskusi juga. Bahkan kalau misalnya kita kuliah, ngerasa nggak sih ada misalnya ya beberapa dosen yang kayak terbuka gitu sama kayak pertanyaan atau diskusi dari mahasiswa. Ada juga dosen yang kayak pas kalau kita nanya tuh kita tuh segan gitu, karena kita nggak merasa aman untuk kayak mengungkapkan pendapat kita. Makanya kadang ada juga yang bilang ini kok pasif banget gitu. Nah itu tuh bisa jadi apakah karena kita belum merasa aman untuk mengeluarkan bebas berpendapat gitu. Soalnya kata temen yang di kuliah aja di luar negeri itu tuh pada rebutan ngomong gitu loh. Jadi kayak mau cuma ngomentarin apa yang diomongin dosennya pun kayak semua berebutan ngomong. Sedangkan kalau kita kayaknya harus kayak tunjuk-tunjukkan, iya kan? Dipancing-pancing juga belum tentu ada yang ngomong. Nah iya benar, harus ditunjuk namanya bahkan ya kan? Tuh. Terus sama ya lanjut. Oke. Dikit lagi sih. Terus love and belonging gitu. Jadi kayak ya mirip juga sama tadi rasa aman ya. Jadi kayak si anak ini juga harus kebanyakan contohnya si anak atau kayak kitanya sendiri tuh merasa kayak diterima gitu di lingkungan tersebut gitu. Di lingkungan sekolah, di lingkungan perkuliahan itu, makanya kebutuhan love and belonging-nya tersedia gitu. Sama esteem, jadi kayak kita diberikan kesempatan buat memfasilitasi perkembangan diri kita. Jadi esteem, jadi kita kayak percaya, kita yakin kayak oh iya nih aku bisa nih gitu. Kadang ada yang ibaratnya stuck atau misalnya kayak kurang motivasi buat sekolah atau kuliah itu karena dia ngerasa dia nggak mampu gitu. Nah itu kan kebutuhan esteemnya kurang terpenuhi kan. Tuh, sama yang terakhir aktualisasi diri. Nah ini pembahasannya nanti deh ke yang riset skripsi dan tesis itu. Jadi emang apa ya? Emang lingkungan sistem di sekitar
pembelajar itu emang penting banget ya, maksudnya misalnya si anak itu misalnya emang dia punya rasa penasaran yang tinggi, terus dia punya keberanian untuk mengungkapkan pendapat atau pertanyaan gitu, tapi ketika misalnya dosennya dia tidak menerima, itu susah juga gitu ya. Benar banget. Semua support dari semua pihak gitu. Jadi kayak kalau misalnya, dan ada juga kayak buat makin ningkatin rasa belajar, sebenarnya belajar itu secara pengertiannya, definisinya itu belajar itu adalah sampai ke perubahan tingkah laku. Jadi perubahan tingkah laku yang sistematis yang didapatkan melalui pengalaman. Nah, yang kita bahas di sini kayaknya kebanyakan pengalamannya ya, proses belajarnya gitu. Jadi kalau belajar sebenarnya udah dalam arti perubahan tingkah laku yang dari nggak tahu jadi udah tahu, dari yang nggak bisa jadi udah bisa gitu. Itu belajar namanya. Itu juga ini sih kayak penting juga buat kayak kita kalau yang udah gede nih ya, kayak kok kayak gue males gitu ya belajar. Ini refleksi juga sih, berkaca juga ya. Itu penting buat kita tuh ada yang namanya tuh Socratic questioning. Itu sih dari ceritanya Plato sama Socrates, kenal nggak Mas? Tahu, tapi nggak kenal. Kalau kenal udah hidup di zaman kapan ya? Ya gimana? Tuh, itu dia kayak ibaratnya pendidik atau orang tua juga itu tuh penting namanya Socratic questioning. Jadi kayak menggali memberikan stimulus pertanyaan yang bikin anak ini pengen tahu. Jadi anak yang nemuin jawabannya sendiri. Makanya itu tadi yang Mas Danang bilang tadi, kalau anak ini punya rasa penasaran, nah itu bisa difasilitasi sama Socratic questioning, kayak sampai si anak ini berhasil nemu jawabannya, makanya dia baru merasa puas dan bahkan kayak penasaran lagi, pengen tahu lagi gitu sih. Itu makanya kita kadang kalau malas belajar karena mungkin kebanyakan disuapin kali ya, kayak oh iya gini, nggak tahu gitu, tapi nggak taunya kita nggak termotivasi buat nyari tahu gitu, ya udah pasrah aja nggak tahu. Sekarang kaitannya motivasi belajar sama rasa ingin tahu nih, mungkin emang kita tuh ya, ini refleksi buat aku juga sih, dan mungkin emang kebiasaan di kita ya, mungkin belajar itu bukan untuk nyari tahu gitu, tapi maksudnya bukan karena memang penasaran dan ingin mempelajari itu lebih dalam gitu, tapi emang ya mungkin karena emang tuntutan pekerjaan, jadi emang harus sekolah lagi atau gimana gitu. Mungkin yang jelas lebih banyak keterpaksaan ketimbang memang keinginan untuk mencari tahu tentang sesuatu gitu. Nah ini mungkin yang kaitannya juga dengan iklim riset di kita ya. Kita kan ya tahu sendiri lagi Indonesia tuh segede apa gitu kan, tapi mungkin dari sisi kemampuan risetnya kita ya mungkin belum sebagus negara lain gitu kan. Nah kaitannya, kalau misalnya kita kaitkan itu loh, maksudnya dengan sistem belajarnya, terus mungkin bagaimana supaya murid itu belajar itu memang motivasinya itu ingin mendalami sesuatu, dan akhirnya nanti bisa outputnya nanti bisa melakukan riset dengan baik lah, bisa melakukan penelitian dengan baik gitu. Itu gimana sih maksudnya biar kita tuh bisa sampai ke sana gitu, membangun kesenangan belajar sampai sedemikian itu tuh gimana caranya gitu? Berat banget nih pertanyaannya nih, kayak abis podcast dari sini jadi Menteri Pendidikan nih. Aduh, masih ada Maudy Ayunda. Iya benar, kalah. Aduh, ini udah kalah deh. Udah kalah cakep ya kan. Kalah fans juga. Tuh. Tapi penasaran dulu sih, karena aku kebanyakan lebih ke kayak fokus pendidikannya anak usia dini ya. Kalau misalnya dari Mas Danang sendiri nih yang sebagai penggiat riset itu sudah ngelihat realitanya kayak gimana sih, maksudnya sebagai orang yang terjun gitu ya, kayak apa motivasi Mas Danang sebenarnya mendalami riset ini gitu? Iya, balikin Socratic questioning. Ya, motivasiku apa? Gimana aku melihat secara, ya kalau motivasiku ya aku suka gitu udah. Oke. Terus realitanya? Motivasinya aku suka, dan memang alhamdulillahnya punya kesempatan berprofesi di situ lah.
intinya itu. Sederhana itulah. Tapi kalau misalnya aku melihat kondisi yang aku lihat ya kayak misalnya nulis paper aja ya, nulis jurnal gitu misalnya, ya orang tuh hanya menganggap itu tuh ya kewajiban, misalnya syarat lulus, syarat naik pangkat gitu kan. Nggak ada yang emang nulis tuh karena ya happy gitu. Ya jarang lah aku menemukan itu. Mungkin ya pasti ada lah, tapi belum sebanyak yang memang betul-betul mencintai atau menikmati nulis itu gitu. Ya akhirnya dengan ketika masing-masing orang gitu kan otomatis secara sistem besarnya kan pasti ngaruh banget gitu kan. Itu sih intinya. Sepakat. Jadi kayak kalau emang susahnya numbuhin kayak kecintaan nih karena rata-rata formalitas aja nih gitu, buat kayak cuma syarat tertentu gitu yang harus dipenuhi gitu ya dari Mas Danang untuk riset sendiri. Setuju sih, karena kalau misalnya yang tadi pokoknya ini aku mengacu pada si Plato dan Socrates gitu ya. Itu memang kayak jadi si Meno, jadi kayak Meno tuh muridnya Plato atau Socrates, pokoknya murid antara salah satu keduanya itu. Dia itu dihadapkan kayak virtue atau nilai itu sebenarnya bisa nggak sih diajarkan gitu. Ibaratnya ini kan kalau di yang tadi Mas Danang ngomongin kayak nilai untuk menulis, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri gitu kan. Nah terus fokusnya Socrates ini itu lebih ke kayak bilang kalau yang tadi Socratic questioning itu dikasih stimulus pertanyaan, terus biarin anak itu nge-explore sendiri. Karena kadang kita pernah nggak sih kalau misalnya kita nggak risetnya nanti dulu gitu ya, kayak kita pernah nggak sih kayak ibaratnya tiba-tiba keingetan lagu deh, yang paling gampang lagu nadanya doang gitu. Terus kayak kita tuh sampai kayak aduh ini tuh lagunya siapa ya, aduh ini tuh pernah dengar di mana ya gitu kan. Pernah nggak sih yang sampai ngerasa penasaran banget kayak sampai kayak aduh gimana nih carinya gitu, ini tuh kok terngiang-ngiang terus gitu ya. Kayak sampai makanya kan sekarang ada yang aplikasi yang itu loh, yang kayak kita cuma humming nada itu keluar lirik lagu ya kan, keluar lirik lagu terus nyari di Google, sampai nyari di Google misalnya, sampai nyari di itu karena kita tuh penasaran gitu kayak sama satu hal gitu ya. Itu sih yang emang perlu banget dikembangkan gitu. Jadi semakin kita semakin kita terekspos dengan satu isu gitu, satu masalah, satu kayak topik gitu, dalam hal ini misalnya riset, itu kita akan, kalau misalnya kitanya juga penasaran. Tadi kan makanya Mas Danang bilang motivasinya karena aku suka gitu dan ada kesempatan untuk mengembangkan di situ gitu. Nah itu sih dua itu, jadi kayak dari minatnya, membangun minatnya, dan juga kayak dikasih kesempatan untuk kayak bisa mengeksplorasi gitu. Kalau tadi yang kita udah penasaran banget tapi ujung-ujungnya kita nggak dapet tuh kesempatan, kita nggak dapet fasilitasnya buat menjawab rasa ingin tahu gitu. Akhirnya kan kayak udahlah bodo amat gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tahu tuh kayak tadi ada aplikasi yang itu ada Google, terus ada apa yang itu tuh kita akan bakalan nyari gitu sampai kayak dapet ternyata lagunya itu gitu. Jadi kayak baru download gitu. Atau kadang yang kalau kita pernah pelajarin di kuliah terus keluar di ujian tapi kita lupa banget, sampai kayak penasaran kayak apa sih yang itu tuh artinya tuh gitu, definisinya tuh gitu, kayak pernah belajar deh gitu. Itu kan kayak memunculkan rasa ingin tahu yang besar supaya kita mengeksplorasi lagi gitu. Dan kalau udah mengeksplorasi itu biasanya kok kayak gini ya, ternyata yang ini ada yang bilang kayak gini, makin nyari tahu lagi kan, dan akhirnya makin mendalami itu gitu, dan jadi ibaratnya jadi bagian diri kita gitu. Itu sih ya. Mungkin kalau kalau kita belajar dengan karena alasannya itu bukan karena ingin tahu gitu, mungkin paling beban itu kan sebenarnya waktu skripsi atau tesis gitu yang penting. Benar banget. Banyak lah, misalnya di kita, mungkin kita juga pernah ngalamin saat skripsi, mungkin yang udah kita lewatin kan skripsi waktu S1 dulu ya, itu pressure-nya kayak gimana gitu. Padahal ya kita ibaratnya bisa menentukan
itu keputusan semuanya di tangan kita gitu, nggak kayak pas kuliah kan itu ada campur tangan dosennya tuh sangat ini gitu. Kalau skripsi atau tesis kan mereka itu nasibnya di tangan kita sendiri kan, mungkin nanti dosen itu hanya memberikan penilaian aja lah ceritanya kayak gitu kan. Nah tapi yang ada kan karena mungkin apa ya, motivasi dari sisi belajarnya itu juga ya, di samping mungkin apa ya, pembiasaan riset itu memang belum banyak digalakkan mungkin di kita ya, jadi mungkin kayak skripsi atau tesis itu lebih kayak beban gitu ya. Nah kalau misalnya lebih spesifik ke situ mau apa, gimana sih supaya mahasiswa tuh nganggapnya tesis tuh ya bisa menyenangkan gitu loh, karena yang tadi aku bilang sih apa, kan sebenarnya keputusan di tangan kita, dan sebenarnya apa yang mau kita teliti juga sebenarnya kan kita yang milih gitu loh. Harusnya kan kita bisa milih apa yang paling kita senang kan, jangan milih apa yang kita nggak bisa dan nggak suka gitu loh. Kalau menurutmu itu gimana? Berat banget sih, terus kayak nanti aku takutnya kayak sotoy tentang tesis lu sendiri males gitu, gimana? Pertanggungjawabannya gede nih. Ya gimana ya, aku juga bingung. Ini beda memang, nanti aku berguru nih sama Mas Danang yang cinta riset luar dalam ya. Jadi kayak sebenarnya lebih ke kayak ini sih, kalau belajar itu kan learning sendiri itu juga yang tadi aku bilang ada banyak ragamnya. Nah kalau misalnya bicara tentang skripsi dan tesis, aku kayak ingatan sih learningnya itu adalah purposive learning sih, belajar untuk mencapai suatu tujuan tertentu gitu. Kita punya goals nih, seenggaknya kita dengan kita kan, kalau di skripsi atau tesis kan dari pendahuluan kita latar belakang, kita cari tahu fenomena, kita cari isu, kita cari tahu isunya gitu, dan kayak urgensinya gitu, kayak kenapa sih hal ini penting untuk setidaknya dicari tahu dan diteliti gitu. Terus berangkat ke riset pustaka gitu, tinjauan pustaka gitu, kita cari-cari kayak penelitian sebelumnya yang terkait sama topik kita gitu. Dan maksudnya apa nih, ada perbedaan atau enggak nih dari satu penelitian dengan penelitian yang lain kayak gitu kan. Terus apa namanya, lanjut lagi mulai ke metode, nah, gimana caranya buat mencapai menemukan jawabannya itu sampai ke analisis dan terakhir kesimpulan gitu, hasil dari riset kita gitu. Itu kan sebenarnya udah ada tujuannya tuh bertahap, dan sebenarnya mungkin tujuan paling utamanya adalah seenggaknya bisa lulus gitu kan, syarat kelulusan gitu, untuk mencapai itu. Jadi sebenarnya udah ada yang namanya purposive learning itu, belajar untuk mencapai suatu tujuan tuh. Dan kalau misalnya biar gimana tetap semangat riset, tetap semangat tesis, mungkin ini sih sekarang udah banyak digalakan juga gitu, kayak ada yang namanya taksonomi Bloom gitu. Bloom taksonomi, pernah dengar nggak Mas? Halo? Halo. Sinyalku jelek ya? Gambarmu nge-freeze, tapi ada suara. Halo? Malah hilang. Halo? Nah, coba ngomong. Sinyalku jelek ya? Ini udah balik. Oh udah. Tadi sampai mana Mas? Tadi sampai mana aku? Belum taksonomi. Berarti masih dapat. Terus Mas Danang jawabnya apa? Apa? Itu nggak dengar. Belum nanya. Aku nggak dengar pertanyaan. Iya. Nggak dengar pertanyaannya. Pernah dengar belum taksonomi nggak? Oh iya. Ya. Itu kan segitiga piramid gitu ya. Nanti kayaknya kalau Mas Danang rajin dan kayak ingin cari tahu lebih lanjut, bisa diselipin kali ya di sini gambar belum taksonomi. Aduh, skill editingku belum ini Caca. Mana Caca? Iya, itu jadi kayak kalau belum taksonomi itu udah mulai banyak diusung buat kayak pendidikan gitu kan, karena dia tuh segitiga piramid gitu untuk kayak pembelajaran pengetahuan. Jadi kalau yang paling bawah dan yang paling agak gede itu apa sih namanya, bagan ya. Pokoknya piramid tuh kan bawahnya ada kayak kotak gitu. Terus apa, share screen aja? Ada sih gambarnya. Kalau ada boleh.
Darta. Ya, monggo. Nih, bentar. Enaknya pakai gambar atau pakai ini ya? Ya, yang multi enak lah mana. Oke. Biar jelas juga kali ya, biar nggak ngomong mulu. Nah. Yuk. Nih, kelihatan nggak? Oke. Nah, ini nih yang aku maksud nih, di paling bawah kan, remember gitu. Terus di atasnya itu understand, paham gitu. Kalau yang bawah kan remember, cuma ingat gitu, remember atau recall. Terus kayak di atasnya understand, paham, terus apply, menerapkan, terus atasnya lagi analyze, menganalisis, atasnya lagi evaluate, mengevaluasi, sama create gitu, menciptakan. Kalau kita biasanya tuh kalau kayak kuis, ulangan, ujian gitu, itu kan biasanya masih tahap ke remember sama understand gitu kan. Karena remember tuh biasanya pilihan ganda tuh, karena kan kayak oh kayaknya ini deh yang jawabannya bener B gitu. Jadi cuma sampai ke tataran kognitif sampai ingat aja, remember. Terus kalau yang udah isian singkat sama esai itu udah masuk ke yang understand ini kan. Karena kita harus paham, biasanya kan udah kayak pertanyaan tuh kayak bagaimana cara bla 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 gitu kan. Mengapa bla 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 gitu. Terus kalau yang ini apply kan, membuat project kayak menulis esai yang lebih panjang gitu, bukan yang esai jawaban paragraf aja, tapi kayak jadi satu tulisan artikel ilmiah gitu, itu udah ke apply. Terus analyze, menganalisis. Nah ini juga kayak biasanya di penulisan ilmiah gitu-gitu, riset ini juga udah sampai ke taraf analyze gitu kan, analisis. Terus evaluate. Jadi kadang juga kita kan ada yang kayak mengevaluasi kayak satu kebijakan atau kayak bahkan hasil riset kita kan kita evaluasi kan, kayak ada kesimpulan sama diskusi gitu kan. Terus sama create gitu, jadi menciptakan. Jadi beneran kayak dari hasil penelitian atau riset kita itu ada outputnya gitu, ada kayak produknya gitu kan, kayak kayak vaksin gitu kan, itu udah dari riset teliti create vaksin gitu untuk kayak COVID tuh. Nah kalau yang skripsi tuh biasanya udah sampai tahap ke apply atau analyze gitu kan. Nah kalau tesis udah agak lebih gede, biasanya tuh udah sampai analyze sama evaluate. Tuh, apalagi kalau disertasi itu udah pasti udah evaluate dan create gitu kan, udah lebih tinggi lagi. Tuh, jadi emang kita harus menyesuaikan nih kayak dan sistem juga sih, by system itu juga harus memfasilitasi semua. Sebenarnya secara sistem ini udah arahnya menuju ke sini gitu, tapi entah kenapa dalam implementasinya juga kadang belum semua ini ya, belum semua diintegrasikan gitu. Kadang kalau sekolah pun, apalagi sekolah ya, itu banyak banget yang kayak lebih milih kan kasih pilihan ganda gitu, karena kayak ngoreksinya cepet. Betul. Sih. Oke. Ya, ngomong-ngomong, apa? Oh enggak, itu tadi sama yang terakhir itu, udah yang itu udah kejawab. Enggak terus lanjut. Enggak, yang tadi maksudnya yang riset skripsi sama tesis sudah lumayan kejawab lah ya. Enggak juga sih. Kamu tesismu udah mulai? Enggak, aku kan 2,5 karena ada ujian profesinya. Aku gitu? Semester 3 ini semester 3 praktek. Oh. Iya. Nah, Mas Danang udah tesis? Mau. Oh, mau. Nah, gimana Gimana nih? Kendala yang dihadapi nih pas menjelang tesis nih. Malah aku yang ditanya. Ya, apa sih? Kalau kendala ya pasti ada sih. Enggak, kalau aku tuh ini sih strategiku sendiri sih,
Untuk tesis ini emang aku tidak mulai dari nol, jadi emang aku tuh ngambil penelitian yang belum pernah tak lakuin. Tapi secara konsep dan teknisnya aku udah tahu gitu, jadi ya udah tinggal langsung start aja gitu, nanti tinggal ngerjain. Jadi kalau dari sisi data, misalnya kalau di bidangku ya, atau mungkin di bidang engineering pada umumnya gitu kan, yang paling susah tuh masalah data dan peralatan gitu. Ya kebetulan karena aku di tempat kerja itu emang apa ya, ibaratnya menyediakan itu sebenarnya. Kalau aku nggak ada masalah, kalau secara teknis nggak ada masalah sih. Paling ya nanti pinter-pinter ini aja lah, ngatur mentalnya gitu. Manajemen diri. Oh iya sih, aku kayak dari ngobrolan kita emang kayak yang penting itu emang 3 sih dari kayak semua yang terkait riset ini: minat, kesempatan, dan manajemen diri gitu. Kayak dari segi misalnya minatnya udah lumayan ada, at least walaupun nggak terlalu berminat riset, tapi minat pada topik yang ingin dibahas pun itu udah sebuah apa namanya tadi ya Mas Danang, kayak kan kita bisa nentuin sendiri gitu. Nah itu kita berangkat dari topik yang kita suka dulu kan. Terus kesempatan tuh benar banget tadi Mas Danang bilang kayak masalahnya ada di data gitu. Kadang orang juga udah berminat tentang suatu hal, tapi kesempatannya nggak ada gitu, nggak visible gitu buat dilakukan gitu. Akhirnya jadi ciut lagi tuh, akhirnya malah jadi yang tadi udah minatnya redup lagi gitu. Makanya harus ada kesempatan juga gitu. Beruntung sih sebenarnya kalau buat di kampus-kampus negeri gitu banyak sih kesempatannya ya, kayak mulai dari diskusi sama dosen, terus kayak banyak jurnal-jurnal internasional maupun nasional yang bisa diakses secara gratis gitu ya. Kadang kalau kita udah nemu ada jurnal yang sesuai sama topik kita tapi bayar, kan kita juga jadi kayak ya bayar gitu, ya males gitu kan. Akhirnya minatnya redup lagi. Terus sama yang terakhir tadi manajemen diri ya, kayak komitmen dan konsisten. 2 itu sih kayak gampang ngomongnya tapi susah banget dilakuin ya kan. Kayak kita komit, udah paling nggak berkomit, kita biasanya tuh bisa sih nentuin kayak deadline sendiri gitu ya, kayak di bulan ini paling nggak udah selesai sampai bab 2 gitu misalnya. Terus kalau ngambil datanya di bulan ini gitu, timeline tuh biasanya Mas Danang gitu nggak sih kalau di riset bikin timeline? Ya pasti sih. Gitu ya. Itu kan manajemen diri dan konsisten. Nah konsisten itu tuh kadang yang paling susah tuh sebenarnya. Kunci buat konsisten dan kayak buat biar jadi habit dan kebiasaan sih adalah kayak lakukannya rutin tapi dikit-dikit aja gitu, kayak setiap hari tapi dikit-dikit, daripada kayak nanti terus kayak yang dikerjain banyak, itu ujung-ujungnya burn out dan kayak jadinya udah nggak mau ngerjain apa-apa gitu. Tapi kalau dikit gitu, kayak paling nggak ya udah deh hari ini lagi malas banget, paling nggak nyusun kata pengantar gitu kan, yang paling gampang gitu. Terus kayak tapi jangan sampai biarin udah 1 hari kosong tanpa nggak nyentuh itu gitu. Terus kayak lagi agak rajin baca jurnal gitu, lagi semangat banget sekalian buat rangkuman, terus mulai nulis gitu. Terus kayak atau lagi bingung gitu, diskusi dulu deh sama dosen sama teman gitu. Jadi konsisten kan sama apa yang dilakuin. Terus sih emang manajemen diri juga karena aku pun menyadar ya prokrastinasi itu tuh menunda-nunda bener-bener. Ya, oke, jadi mungkin kaitannya tadi dengan manajemen diri nih. Misalnya kita ngomongin anak S1 ya, S1 dia sudah bisa melewati itu ya, udah bisa memanage dirinya dengan baik, terus akhirnya dia melewati masa-masa itu dan akhirnya lulus S1 kan. Terus kalau fenomena sekarang nih, aku juga sempat ada baca-baca artikel di mana ya, di Mojok apa ya kalau nggak salah, itu ada yang pernah nulis tentang S2 itu sebagai pelarian gitu. Nah mungkin ini terakhir nih, gimana sih maksudnya kita tuh ya kan kebetulan Muti kan juga lagi S2 kan, pasti punya alasan kenapa waktu itu lanjut sekolah gitu. Nah tapi kalau misalnya kita secara umum ya, gimana sih maksudnya kita tuh bisa memutuskan untuk melanjutkan studi itu ketika apa gitu, dan gimana supaya itu tuh kayak nggak cuma jadi sekedar ya pelarian aja, misalnya belum dapat kerja terus aku mas S2 aja lah gitu.
Iya paham, ada ya kayak beberapa orang yang kayak udah bingung mau ngapain gitu. S2 apa nikah ya? Iya. Nikah lagi. Dua-duanya. Nikah buat pelarian waduh Dua-duanya. parah ya. Itu kayak oke, emang harus dipahami juga sih kan, beda-beda nih kondisinya individu gitu. Tapi pasti kayak paling nggak hampir semua orang itu tadi kan punya minat kan, kayak tentuin tujuan sih, punya tujuan gitu, kayak sebenarnya apa sih yang kalau tujuan hidup terlalu berat, setidaknya apa yang kamu lihat dirimu beberapa tahun mendatang gitu ya, kayak mau menekuni apa gitu, mau jadi ahli di bidang apa gitu, mau berkontribusi gitu, bermanfaat di bidang apa gitu. Itu kan yang pertama tujuan tuh. Dan kayak biasanya kalau udah punya tujuan itu nanti pathway-nya itu akan kayak kalau nyari kegiatan pun atau misalnya pas lagi nganggur pun dia akan tetap menekuni hal-hal yang mendukung tujuannya gitu kan. Mendukung tujuannya. Kalau misalnya bicara di agama kita sih ya, kalau misalnya tujuan manusia kan jadi khalifah di muka bumi gitu kan. jadi sebaik-baik manusia yang bisa bermanfaat buat orang lain. Terus sama tadi yang kebutuhan Maslow, yang terakhir masih inget nggak yang tadi aku bilang? Nanti deh ini dibahas soalnya nanti pasti ditanyain. Apa yang paling puncak apa tadi? Nalo di tes. Ya, yang mana? Hierarkinya Maslow. Yang tadi kan kebutuhan fisiologis, terus yang paling atas tuh apa tadi aku bilang? Apa sih, lupa. Nalo di tes. Depannya S. Apa? S self apa? Apa sih? Oke, self actualization, ya, aktualisasi diri ya kan. Iya. Nah, so kalau misalnya kita tuh nggak mau kan, kayak ibaratnya kita pun nggak senang sama diri kita kalau kita ngerasa stagnan, kita gitu-gitu aja kan, kayak terus berada di zona nyaman gitu. Dan kayak cara mencapainya, pursuit-nya juga beda-beda sih. Makanya tadi kata Mas Danang pun ada yang lanjut studi atau kayak ini biar naik jabatan atau apa gitu. Itu sebenarnya itu juga tujuan gitu. Nggak ada yang salah atau benar gitu kan dalam menentukan tujuan gitu. Terus dan kebutuhan manusia, hierarki manusia yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri gitu. Jadi kalau misalnya secara kebutuhan fisiologis udah terpenuhi, terus rasa aman, terus rasa kasih sayang, terus self esteem juga udah ada, maksudnya kita percaya kita mampu, itu kita akan coba untuk mencapai aktualisasi diri tuh untuk terus berkembang. Nah, salah satunya sih aku ngeliat ya banyak teman-teman yang mencoba aktualisasi dirinya dengan S2 gitu. Cuma yang mungkin yang agak disayangkan dengan lanjut studi gitu ya, S2, S3 untuk mencapai aktualisasi diri. Mungkin yang lebih disayangkan adalah kalau misalnya dia belum ada tujuan tapi tiba-tiba kayak lanjut studi gitu. Sedangkan dalam mencapai aktualisasi diri pun tetap ada tujuan yang ingin kita capai itu kan. Tuh. Nah, makanya kan kadang bahkan kalau kita pun yang sudah punya tujuan, kayak misalnya aku mau jadi psikolog anak gitu kan, otomatis sudah harus S2 gitu kan sebagai langkah. Itu pun di tengah jalan itu juga mengalami pergolakan ya kan, terombang-ambing juga tuh, kayak beneran yakin mau jadi psikolog, beneran emang sanggup kayak gini-gini, emang tahan denger cerita orang gini-gini gitu ya. Itu kan pasti juga ada. Tapi kalau kita udah punya tujuan, mau tantangannya kayak gimana pun udah lebih lebih tahan mental ya, masalah lebih tahan banting buat tetap berada di jalan itu gitu kan, pilihan yang udah kita pilih, jadi udah siap menghadapi konsekuensinya. Kalau yang biasanya kalau teman-teman yang kalau tadi cuma jadi pelarian itu suka nggak kuat gitu dalam perjalanannya. Tuh, karena tujuannya sendiri belum kuat. Atau ada juga kasus yang kayak udah lanjut studi tapi pas udah lulus bingung mau ngapain gitu. Kayak ada sih kayak salah satu teman gitu, kayak terus gue ngapain ya abis lulus S2 gitu, padahal kan udah keren, udah S2, udah di luar negeri gitu, tapi
habis itu bingung mau kemana, mau ngapain, karena tujuannya tadi belum kuat mungkin gitu. Jadi dan dalam prosesnya itu kita tetap pasti akan tetap beradaptasi sih, dengan fleksibel dengan berbagai tujuan gitu, karena kan pas kita ngelihat situasi terus kayak kondisi, ternyata tujuannya bisa berubah gitu. Setidaknya tetap ada nilai dan apa yang mau kamu lakukan sih seumur hidup kamu gitu. Ya tadi kalau misalnya kaitannya dengan perubahan kondisi, ya aku setuju sih. Jadi mungkin memang ya mungkin di awal memang ya misalnya belum ada alasan yang kuat itulah untuk lanjut S2, tapi ya mungkin di tengah jalan ada kesempatan untuk jadi dosen gitu misalnya, kan bisa aja ya. Iya bener banget gitu. Dan langkah menurut aku sih, langkah semua orang sih nggak dan maksudnya kita sendiri tuh kayak kita nggak pernah tahu, ya itu namanya hidup ya, kejutan itu, kita nggak pernah tahu mana yang kayak benar, mana yang salah gitu kan, yang akan menanti kita ke depannya gitu. Dan tapi selama kita punya tujuan dan nilai yang kita anut, itu udah cukup buat seenggaknya menguatkan kita buat mengambil langkah ke depannya sih, dan siap menghadapi konsekuensi dari apapun pilihan yang kita ambil. Ya. Gitu. Itu yang paling penting. Iya bener banget. Oke, yuk Mut, ya mungkin itu dulu lah ya. Aku targetnya cuma setengah jam ya, jadi sejam lebih ya. Tuh kan, aku kan udah bilang aku sudah ngobrol. Ya nggak apa-apa lah, nanti targetnya 40 lagi. menit ya. Ternyata unlimited Zoom-nya ya ternyata. Oke, ya Mut, kayaknya itu dulu ya. Makasih banget nih, aku udah belajar banyak nih. Mungkin pertanyaannya mungkin kalau yang di konsep cuma 6 ya, tapi wah ilmunya sudah banyak banget lah yang tak dapetin gitu di obrolan kita gitu. Ya mungkin ya sekali lagi aku makasih banget udah nyempatin waktu, udah sampai ya sharing banyak lah gitu. Aku udah dapat banyak hal gitu. Aku juga makasih kesempatannya diajak kolaborasi bareng Mas Danang, ya ampun. Dan ini jadi menyadarkanku juga sih, kayak oke, Mut, abis ngomongin riset harus siap nanti seenggaknya mengaplikasikan yang tadi aku ngomongin terkait riset itu. Doakan semoga istiqomah ya teman-teman. Amin, insya Allah lah. Ya nanti mungkin kapan-kapan collab lagi ya, mungkin dalam bentuk yang lain, misalnya nulis bareng kan bisa aja gitu. Oke, yuk ditunggu undangannya Mas. Yuk, makasih banyak ya. Salam buat Masnya. Ya. Yuk, salam juga buat istri dan Azam. Waalaikumsalam.